Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para santri sekalian, kelas 11 SMK Madhatullah Pondok Pesantren Al-Ittisam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di pagi yang cerah ini, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di mata pelajaran akidah, akhlak, membahas dan mempelajari kitab Muqarrar Madatil Aqidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang mereka mutakhasis, ya, yang mereka ahli di dalam masalah akidah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pengertian atau pendahuluan dari pembahasan rasa khauf, ya, rasa khauf, khasyah dan rohbah. Setelah kita jelaskan tentang khauf, khasyah dan rohbah pada kesempatan yang telah berlalu, kesempatan kemarin, maka kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali yang masih berkaitan dengan rasa khauf, ya, yaitu macam-macam khauf. Baik, al-khaufu nau'ani. Baik, jadi di situ sudah kita tampilkan PDF-nya, walaupun ya PDF yang kita tampilkan di sini ini sebenarnya judulnya sama, ya, Muqarrar Madatil Aqidah. Namun ada sedikit perbedaan dengan kitab yang kalian fotokopi, yang sudah difotokopikan untuk kalian, yang sudah menjadi pegangan untuk kalian itu. Nah, ini lebih ringkas daripada yang kita pelajari di kelas sebelum corona. Baik. Namun tidak mengapa, hanya ada sedikit perbedaan saja. Nah, kita baca di sini agar lebih mudah kita tampilkan PDF-nya, kemudian kalian perhatikan, disiapkan catatannya, alat tulisnya. Baik, al-khaufu nau'ani. Nah, rasa takut, ya, rasa takut itu ada dua macam. Ya, rasa takut itu ada dua macam. Khaufu ibadatin wa khaufu tabi'iyyin. Khauf ibadah dan khauf tabi'i. Nah, jadi dua macam ibadah, khauf, dua macam khauf. Yang pertama adalah khauf ibadah, rasa takut yang berupa ibadah, rasa takut ibadah. Nah, yang kedua adalah rasa takut tabiat, rasa takut yang menjadi tabiat bawaan manusia. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tabiat rasa takut. Ya, memiliki tabiat rasa
rasa takut. Itu sudah tabiatnya manusia. Baik. Jadi ada dua ini ya. Ada khaufu ibadah wa khaufu tabi'i. Ada khauf ibadah, ada rasa takut yang berupa ibadah, rasa takut ibadah, dan rasa takut tabi'i. Nah, sekarang apa rasa takut ibadah itu? Fa khauful ibadati huwa al khaufu minallahi ta'ala. Nah, adapun khauf ibadah adalah al khaufu minallahi ta'ala. Khauf ibadah adalah khauf rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau disebut dengan khaufus sir. Nah, kalau di kitab yang kita pegang atau yang kita fotokopikan, yang kami fotokopikan untuk kalian, itu namanya khaufus sir. Ya, rasa takut yang rahasia. Apa rasa takut yang rahasia? Ini pengertiannya lebih bisa dipahami. Huwa al-khauful ladzi ma'ahu dhullun wa khudu'un wa mahabbatun. Nah, yaitu rasa takut yang dibarengi dengan kerendahan, ketundukan, kecintaan. Jadi rasa takut itu dibarengi dengan kerendahan, ketundukan, dan apa? Dan kecintaan terhadap zat yang ditakuti itu. Jadi dia ya, ketika memiliki rasa takut kepada suatu zat, ya, maka dia merendahkan diri kepada zat tersebut. Selain merendahkan diri kepada zat tersebut, ia juga tunduk patuh kepada zat tersebut. Selain itu juga memiliki rasa cinta kepada zat tersebut. Nah, maka rasa takut yang dibarengi dengan tiga rasa ini, nah, ini disebut dengan khauful ibadah atau khaufus sir. Rasa takut ibadah, rasa takut yang disebut dengan rasa takut berupa ibadah, rasa takutnya itu untuk beribadah, ataupun rasa takut yang sir, yang rahasia. Wa huwa an yakhafa min ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Nah, setelah itu dijelaskan lagi. Kalau di kitab yang kita pegang, yaitu ia takut kepada selain Allah, ya. Ia takut kepada selain Allah fima la yaqdir alaihi illallah, pada suatu perkara yang tidak dimampui kecuali Allah. Ya, pada suatu perkara yang tidak dimampui kecuali Allah. Ka'an yakhafa min ghairillah an yusibahu bimaradin. Seperti ia takut kepada selain Allah, ya, takut kepada selain Allah akan ditimpa penyakit. Jadi dia meyakini bahwa selain Allah itu bisa memberikan penyakit, bisa menimpakan penyakit untuk dirinya. Nah, ini termasuk khaufus sir, ini termasuk khauful ibadah. Rasa takut kepada selain Allah yang tidak dimampui kecuali Allah. Karena penyakit itu yang bisa mendatangkan hanya Allah. Selain Allah tidak bisa mendatangkan penyakit itu. Kalau kita sakit pasti itu dari Allah, tidak mungkin dari selain Allah. Selain Allah tidak mampu memberikan penyakit. Gitu. Au fakrin, atau kefakiran. Nah, takut kalau tidak mengadakan acara-acara maka akan fakir, tidak akan panen misalnya. Nah, ini termasuk rasa takut ibadah. Ya. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Au qatlin, atau takut dibunuh. Nah, takut akan dibunuh. Wa nahwidzalika, dan selainnya. Nah, takut dibunuh ini ya bisa termasuk takut tabiat. Karena manusia wajar ya memiliki rasa takut untuk dibunuh. Nah, tapi yang dimaksud khauful ibadah di sini, rasa takut untuk dibunuh itu dibarengi dengan tadi kerendahan, ketundukan, dan kecintaan kepada zat yang ditakuti tadi.
Wa nahwi dzalika dan yang selainnya. Baik. Ini yang dimaksud dengan khauful ibadah. Ini yang dimaksud dengan khauful ibadah. Wa huwa min afdhalil ibadat. Nah, kita lihat di sini. Wa huwa min afdhalil ibadat. Dan ini rasa takut kepada Allah, ya, rasa takut kepada Allah ini merupakan ibadah yang paling mulia. Ya, merupakan ibadah yang paling mulia. Ketika manusia memiliki rasa takut kepada Allah, ya, maka sungguhnya ia itu sudah menjalankan ibadah yang paling mulia. Ibadah hati. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syayatin, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah." Ya, sesungguhnya yang demikian itu ya karena syaitan menakut-nakuti wali-walinya. Ya. Karena syaitan itu menakut-nakuti auliya, wali-walinya. Fala takhafuhum, maka janganlah kamu itu takut kepada mereka. Janganlah kamu itu takut kepada setan-setan itu. Wa khafuni, namun takutlah kepadaku. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita takut kepada setan-setan itu, ya, dan memerintahkan kita untuk takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. In kuntum mu'minin, jika kalian mengaku termasuk orang-orang mukmin. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya rasa takut kepada Allah ini merupakan bukti keimanan. Jika kita mengaku orang mukmin, mengaku beriman kepada Allah, maka hendaknya kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita itu masih memiliki rasa takut ibadah, takut sir kepada selain Allah, maka ini menunjukkan keimanan kita itu masih sangat lemah. Wala yajuzu li ahadin, dan tidak boleh bagi seseorang an yakhafa min ghairillah, takut kepada selain Allah, ya, khaufal ibadah, dengan rasa takut yang ibadah, ya, dengan rasa takut ibadah. Ka'an yakhafa makhluqan ayyusibahu bima syaa min maradin au faqrin au mautin, ya, seperti seseorang dia takut kepada makhluk akan menimpakan kepadanya penyakit, kefakiran, ya, kematian, wa nahwi dzalik, dan selainnya, bi qudratihi wa masyiatihi, dengan kemampuan dan kehendaknya. Ini tidak semestinya. Kita tidak semestinya untuk takut kepada makhluk. Jangan takut kepada makhluk, jangan takut kepada manusia. Namun takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia, makhluk, ya, semua mereka itu tidak mampu memberikan madharat sedikit pun. Ya, mereka tidak mampu memberikan madharat. Mereka tidak bisa membahayakan kita. Yang bisa memberikan madharat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada setan. Jangan takut kepada iblis. Jangan takut kepada sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu. Jangan takut kepada Nyai Roro Kidul. Jangan takut kepada jin. Nah, kenapa? Karena mereka itu tidak bisa memberikan madharat kepada kita. Mereka itu tidak bisa membahayakan kita. Nah, sebenarnya disebutkan di dalam hadis itu, ya, hadis hadis Arba'in yang ke-19 itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan wasiat kepada kalau tidak salah sahabat Mu'adz bin Jabal, kalau tidak salah, atau Abul Abbas. Nah, apa kata Nabi SAW, ya, kepada sahabat tersebut? Saya lupa sahabatnya, namanya siapa. Ya, kalau tidak salah itu Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas. Ketika beliau diguncang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Apa kata Nabi SAW? Lawistama'u ala ayyadurruka bisai'in lam yadurruka illa bisai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in istama'u ala ayyadurruka bisai'in lam yadurruka illa bisai'in qad katabahu Allahu alaika. Ya, jika semua umat manusia itu umat manusia semua makhluk itu berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan madarat itu kecuali telah dituliskan, telah ditakdirkan oleh Allah untukmu. Tuh, bayangkan. Manusia semuanya tidak akan bisa memberikan madarat kepada kita. Tidak akan bisa membahayakan kita. Nah, kecuali bahaya tersebut, ya madarat tersebut telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Kalau tidak ditakdirkan, tidak akan mungkin terjadi. Nah, sehingga ini seharusnya prinsip seorang muslim, dia memiliki akidah yang kuat. Memiliki keyakinan bahwasanya hanya Allah yang mampu memberikan madarat. Sehingga ia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Faman ittakhadha ma'allahi niddan. Barang siapa yang menjadikan Allah menjadikan selain ya bersamaan dengan Allah itu dijadikan tandingan-tandingan. Barang siapa yang menjadikan bersamaan dengan Allah itu sesembahan atau tandingan-tandingan, yakhafuhu hadzal khauf, yang ia takuti ya dengan takut yang semacam ini, dengan takut ibadah, fahuwa musyrikun, maka ia termasuk orang-orang musyrik. Nah, wa hadha huwa alladhi kana al-musyrikuna ya'taqidunahu fi asnamihim wa alihatihim. Ya, dan inilah yang terjadi pada kaum musyrikin. Ya, yang terjadi pada kaum musyrikin, orang-orang musyrik, ya'taqidunahu fi asnamihim wa alihatihim. Mereka meyakini ya, mereka meyakini tentang ya, mereka meyakini pada asnam mereka, pada patung-patung mereka dan sesembahan-sesembahan mereka. Jadi orang-orang musyrik itu mereka takut ya kepada patung-patung, pada sesembahan-sesembahan mereka itu. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yukhawwifunaka billadina min duni. Dan mereka itu menakut-nakutimu ya dengan sesuatu, dengan ya zat-zat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menakut-nakuti itu ya adalah ya para ya orang-orang musyrik ya yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya dengan rasa takut ya mereka kepada selain Allah. Rasa takut mereka kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza waqi'un fi ubadil quburi wal auliyai. Ya, dan ini terjadi pada para penyembah kubur. Ya, para penyembah kubur yang meminta-minta kepada kuburan, meminta-minta kepada mayat-mayat yang telah mati itu. Wal auliya, ya, orang-orang yang menyembah, yang meminta-minta kepada para wali. Fa innahum yakhafuna salihin. Sesungguhnya mereka itu takut kepada orang-orang saleh yang telah mati. Balit tawahid, bahkan mereka takut kepada tagut-tagut sesembahan selain Allah. Kama yakhafunallaha, sebagaimana mereka takut kepada Allah disamakan. Takut selain Allah dengan takut kepada Allah mereka samakan. Nah, inilah takut ibadah. Bal asyad, bahkan lebih. Mereka lebih takut kepada tauhid sesembahan selain Allah daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tidak mengadakan acara-acara, mereka takutnya luar biasa. Tapi ketika mereka tidak sholat, bayangkan, ketika mereka tidak sholat, nggak takut. Nah, ketika mereka bermaksiat, nggak takut. Nah, ini tanda-tanda. Hati-hati. Nah, kalau nggak mengadakan acara, takut nanti panennya ya tidak akan panen, ya nanti panennya hancur, tidak akan bisa panen. Nah, ini bahaya seperti ini. Baik, ini jenis yang pertama ya dari rasa takut, yaitu rasa takut yang berupa ibadah. Seseorang membarengi rasa takut tersebut dengan rasa kerendahan dia kepada zat yang ditakuti, ketundukan dia dan kecintaan dia kepada zat yang ditakuti tersebut. Maka ini merupakan takut ibadah.
Wa amal khaufu tabi'i, adapun takut tabiat. Nah, takut tabiat. Takut yang merupakan tabiat manusia. Kal khaufi min aduwin, seperti takut kepada musuh. Nah, ketika perang, dia ikut perang, kemudian ada musuh, takut. Nah, ini wajar, namanya manusia itu takut, memiliki rasa takut. Nah, ini takut tabiat. Wa sibain, ya, takut kepada binatang buas. Wa gharakin, atau takut ya tenggelam. Ketika naik kapal, ya di tengah-tengah laut dia takut tenggelam, jatuh ke laut. Nah, ini wajar, ini masih tabiat manusia. Fahadza la yu'akhadhu 'alaiha, maka ini tidak diberikan hukuman. Orang yang memiliki seperti ini tidak mengapa, ya, boleh-boleh saja. Karena ini merupakan takut yang tabiat. Di annahu laisa ma'ahu mahabbatun wa ta'dzimun, karena ya rasa takut yang seperti ini tidak dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan ya kepada zat yang ditakuti. Wa dzalika lil makhufi minhu. Yang demikian itu ya untuk ya zat yang ditakutinya. Kama qala ta'ala an Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya Musa alaihi salam ya, ketika Musa dimintai pertolongan oleh kaumnya, kemudian musuhnya itu ditinju oleh Musa sekali tinjuan langsung jatuh meninggal. Nah, saat itu Musa takut. Nah, ini takut yang tabiat, takut ditangkap oleh orang-orang yang berada di kota Madian kalau nggak salah itu. Fakharaja minha khaifan yataraqab. Nah, maka Nabi Musa alaihi salam setelah itu keluar dari kota tersebut ya khaifan yataraqab. Ya, beliau dalam keadaan takut ya, keluar dalam keadaan takut, khawatir, cemas ya. Yataraqab sambil mengintai, sambil melihat-lihat. Nah, jangan-jangan ada orang yang mau menangkap. Nah, ini tabiat manusia. Ya, seperti kita takut ya akan terkena corona. Nah, ini juga termasuk ya rasa takut yang tabiat. Namanya manusia itu pasti tidak ingin ya dia terkena penyakit. Nah, tapi dia masih meyakini bahwa penyakit datangnya dari Allah. Nah, tapi dia tidak ingin untuk ya dia harapannya tidak terkena penyakit, tidak terkena virus ya corona tersebut. Baik. Kemudian sebenarnya ada jenis rasa takut yang berikutnya, yaitu takut yang diharamkan. Ya, takut yang haram ya, yang diharamkan. Seperti apa? Seperti seseorang takut kepada manusia ya untuk menjalankan kewajibannya. Dia takut untuk berjihad karena takut kepada manusia. Takut amar ma'ruf nahi mungkar karena takut kepada manusia. Sehingga dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan jihad, meninggalkan sholat, meninggalkan perkara-perkara wajib yang lainnya karena dia takut kepada manusia, maka ini adalah takut yang haram. Maka ini adalah apa? Karena ini adalah takut yang haram. Ya. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada salahnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pelajaran pada kesempatan kali ini, semoga bisa dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.